Kalau misalnya mindset orang yang misalnya income-nya di bawah 10 juta, itu kebanyakan mereka mikirnya itu simple. Gua kerja hari ini, ya sudah akhir bulan gua dapat gaji, ya sudah gua gunakan gaji itu untuk biaya hidup gua. Jadi kenapa orang mulai bisnis? Sebenarnya orang mulai bisnis itu orang mau mencari pilihan. Oke, karena kalau misalnya mereka nggak punya bisnis, mereka hanya punya satu pilihan kan, kerja tiap hari dari pagi sampai sore. Apakah tempat kerja kalian itu ada fasilitas untuk bikin kalian sukses? Gen Z itu kebanyakan emang kreatif. Tapi kebanyakan mereka itu tidak diberikan ruang. Ruang apa? Untuk mereka melakukan kesalahan. Banyak banget customer yang datang dari bengkel-bengkel lain ngomong apa? Kok harganya nggak bisa lebih murah? Kok harganya nggak bisa lebih murah? Karena kalau misalnya gua memberikan harga lebih murah, artinya apa? Gua mengabaikan akan namanya kualitas. 3 kualitas apa sih yang Koko cari dari seorang partner? Yang pertama itu adalah loyalitas. Yang kedua itu adalah attitude. Yang ketiga adalah inisiatif. Apa saran Koko buat orang-orang yang mau mulai bisnis, tapi terkendala modal? Modal di bisnis tuh nggak hanya cuma modal uang, oke? Waktu, tenaga, pikiran, sama uang. Kalau mobil, bahan bakarnya itu bensin, bisnis, bahan bakarnya itu visi dan determinasi. Hari ini saya kedatangan founder dari Dokter Mobil. Terima kasih banyak waktunya, Ko Ricky. Thank you, Edward. Sebelum aku mau gali ceritanya Yes. Koko, aku pengen tanya soal mindset. Oke. Ini soalnya banyak banget orang yang zaman sekarang kan mereka sangat menyepelekan mindset ya. Kalau aku ngobrol sama Ko Ricky, aku jadi makin percaya kalau itu tuh harusnya jadi landasan orang dalam melakukan segala sesuatu. Harus dengan mindset yang tepat. Yes, betul. Pertanyaanku, Koko bisa nggak jabarin apa sih perbedaan mindset orangnya penghasilannya let's say 0 sampai 10 juta, 10 sampai 100, 100 sampai 1 M, sama 1 M and beyond ke atasnya? Wah, lumayan panjang ya. Iya. Oke, kalau misalnya mindset orang yang misalnya income-nya di bawah 10 juta, itu kebanyakan mereka mikirnya itu simple. Gua kerja hari ini, ya sudah akhir bulan gua dapat gaji, ya sudah gua gunakan gaji itu untuk biaya hidup gua. Oke, tapi rata-rata teman-teman gua yang udah omset miliaran itu mindsetnya beda banget gitu. Karena mereka nggak hanya cuma bekerja untuk diri mereka sendiri, oke. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya omset miliaran itu mereka bekerja untuk orang lain. Oke, jadi ketika mereka bekerja untuk orang lain, jadi secara nggak langsung kan orang-orang itu kan bekerja tanpa dia harus kerja. Jadi ibaratnya dia bisa punya banyak tim, dan tim itu kan menyelesaikan masalah dari banyak orang sehingga dia bisa mendapatkan uangnya. Bekerja tanpa harus bekerja. Yes. Itu delegasi ya, Ko, maksudnya. Delegasi, betul. Iya, itu masih jadi masalah buat banyak banget orang sih. Ya, Cuma, apakah maksudnya yang membedakan yang 0 sampai 10 dan yang 1 M ke atas ini maksudnya, apakah ada maksudnya karakteristik atau sifat tertentu yang gue rasa kayak membedakan ada, dua orang ini? ada. Jadi setiap entrepreneur itu kan ada fase-fase yang perlu dia lewatin. Oke, contoh pada waktu saya dulu pertama kali mulai bisnis itu kan pada waktu saya income 100 juta, oke. Itu kebanyakan orang kan mikir kan, oke 100 juta mungkin udah cukup lah gitu loh, bisa beli mobil, bisa mulai nyicil rumah gitu loh. Kita ngomong omset ya, kita bukan ngomong profit ya. Tapi beberapa orang yang sudah mencapai omset 1 M, itu dia ngerasa ibaratnya hidup dia tuh ada beberapa pilihan. Jadi kenapa orang mulai bisnis? Sebenarnya orang mulai bisnis tuh orang mau mencari pilihan. Oke, karena kalau misalnya mereka nggak punya bisnis, mereka hanya punya satu pilihan kan, kerja tiap hari dari pagi sampai sore. Nah, ketika dia udah punya bisnis, ketika omsetnya udah sampai 1 M, dia punya banyak pilihan. Nah, tapi pilihan ini kalian perlu benar-benar filter ya, mana yang kalian mau jalanin, mana yang kalian nggak mau jalanin. Karena kalau misalnya beberapa orang yang bisnis juga jatuh, kenapa? Karena dia serakah. Pilihan yang bukan buat dia juga jalanin juga. Akibatnya apa? Ya bisnis yang pertamanya juga bisa kena efek dari yang dia lakukan. Oke. Jadi contoh ibaratnya pilihan. Contoh kayak seperti saya. Jadi ketika saya udah punya bengkel dokter mobil ada sekitar 10 sampai 20 bengkel. Saya punya pilihan kan, apakah saya mau nyaman pada posisi seperti ini, ibaratnya mungkin saya nggak perlu kerja lagi ya, income udah masuk gitu loh. Tapi apakah saya mau membuka lapangan pekerjaan lagi?
Karena kalau misalnya mau membuka lapangan pekerjaan lagi kan saya butuh buka banyak bengkel, Iya. oke. Selain buka banyak bengkel, saya perlu ngurusin banyak orang juga. Iya. Dan selain itu ya tingkat pusing juga tambah. Pasti. Apalagi yang paling sulit itu kan ngurus manusia ya. Ngurus manusia betul sekali. Variabelnya terlalu banyak. Yes. Dan yang aku note banget tadi itu, yang dari kata-kata Koko, salah satunya tuh banyak orang meresikokan apa yang sebenarnya tidak perlu diresikokan. Betul. Apakah menurut Koko itu, maksudnya kayak, kalau kita jadi pebisnis nih, kita harus cuma fokus di area kompetensi kita. Menurut Koko gimana? Enggak juga sih. Jadi selama 15 tahun saya berbisnis, Edward, saya tuh perlu tahu kelebihan saya itu apa. Jadi ketika saya melakukan suatu hal baru, misalnya saya memulai bisnis baru atau saya invest di bidang yang baru, saya tahu kelebihan saya di sana. Jadi pada waktu itu saya tinggal mencari partner yang bisa menutupi kekurangannya saya. Oke, contoh paling gampang. Kelebihan saya kan ibaratnya mulai bisnis. Jadi ketika mulai bisnis saya bikin konsepnya, ketika konsepnya oke saya tes, ibaratnya prototipenya ini udah oke apa belum gitu loh. Nah ketika prototipenya udah oke, selanjutnya apa kan kita mulai isi bisnisnya dengan orang-orangnya. Timnya perlu dibentuk, kemudian timnya perlu di training gitu loh. Nah setelah prototipenya oke, dari 100 juta misalnya udah sampai ke 300 juta, itu biasanya saya lempar ke saya punya partner. Namanya Lunglung. Jadi saya lempar ke partner saya itu untuk apa? Untuk duplikasi. SOP-nya kita betulin, KPI-nya kita betulin, trainingnya kita betulin, seperti itu. Jadi saya cukup tahu kelebihan saya apa, dan selebihnya saya serahkan kepada saya punya partner. Itu mahal banget. Kita harus kenal kelebihan dan kekurangan kita. Iya. Dan maksudnya kalau bisa sebisa mungkin cari orang yang bisa menutupi kekurangan kita. Yes. Tapi dari tadi nih kan Ko Ricky langsung udah masuk ke bahas bisnis nih. Sementara teman-teman yang nonton mungkin I don't know, mungkin 80-20. 80-nya mungkin malahan kebanyakan masih profesional sekarang. Mereka memilih karir profesional. Kalau dari yang pertanyaanku yang di awal tadi, yang 0 sampai 10, 10 sampai 100, 100 ke 1 dan 1 ke atas. Menurut Koko, apakah maksudnya ini cuma bisa dicapai dengan bisnis yang 1M ke atas? Enggak dong, gitu? enggak. Karena zaman sekarang kan profesional iri sama orang bisnis. Iya. Orang bisnis zaman sekarang ya, apalagi bisa dibilang situasinya lagi kurang oke. Iya. Oke, orang bisnis tuh iri sama orang profesional. Kenapa? Contoh pada waktu COVID. Mungkin teman-teman ngelihat pada waktu COVID bengkel dokter mobil nggak ada yang tutup gitu loh. Tapi kan teman-teman nggak tahu gitu loh kondisi yang terjadi sebenarnya seperti apa. Kenapa? Karena di depan bengkel kita, pas di depan bengkel kita itu penutupan jalan, Edward. Jadi mobil nggak bisa lewat gitu. Jadi mau dapat income dari mana gitu. Iya. Oke. Nah, jadi iri-irian antara orang punya bisnis sama entrepreneur itu sampai sekarang tuh masih bisa dibilang tuh duluan mana ayam sama telur. Pertanyaan yang tidak ada ujungnya ya, Koy. Ya, dan kalau misalnya saya lihat profesional itu banyak kok yang sukses gitu loh. Tapi kalian perlu lihat dulu, apakah tempat kerja kalian itu ada fasilitas untuk bikin kalian sukses. Oke, fasilitas seperti apa? Contoh paling gampang itu, apakah kalian kerja direct langsung ke owner? Kalau misalnya kalian kerja directnya langsung ke manajer doang atau ke supervisor doang, ya kalian bisa bayangin lah beberapa tahun ke depan mungkin kalian akan menjadi supervisor atau manager, betul nggak? Tapi kalau misalnya di tempat kerja kalian bisa langsung direct ke owner, bisa ngobrol sama owner, bisa tahu isi kepala owner itu seperti apa, wah itu saya pikir itu suatu privilege yang sangat langka. Jadi ketika kalian dekat sama owner, kalian kan bisa sering ngobrol kan. Jadi ketika owner itu mengambil suatu keputusan, kalian bisa tanya, Pak, kenapa Bapak mengambil keputusan seperti ini gitu loh. Jadi secara nggak langsung owner itu bisa menjabarkan, oh karena situasi seperti ini, dan setelah kita melakukan ini, kita akan melakukan hal seperti ini lagi gitu. Jadi secara nggak langsung kalian cepat pinter. At least ya kita ngomong ya. Kalau misalnya kalian ngikut owner tersebut, misalnya lebih dari 3 tahun, oke. Ya paling nggak 3-5 tahun ke depan kalian bisa punya income 10% dari income dari owner itu. Ini tolak ukur yang menarik yang aku dengar dari Ko Ricky. Kalau apakah owner ini bisa kita sebut sebagai mentor ya? Kalau dalam hal ini ya berarti. Mentor. Berarti kalau kita mencari seorang mentor, berdasarkan logikanya Ko Ricky, baiknya tuh kita cari yang mentor kita udah penghasilnya 10x dari yang kita harapkan. Betul sekali. Supaya suatu saat kita bisa dapetin setidaknya 1/10 dari itu ya. Menarik. Tapi kalau di teman-teman yang nonton nih, pasti ada yang masih kayak bingung. Entah dia lagi ngejalanin bisnis kecil,
entah dia lagi menjadi profesional di suatu perusahaan, gimana sih caranya dia tahu dia tuh cocoknya tuh sebenarnya sebagai apa sih? Sebagai profesional atau sebagai pebisnis? Ada nggak sih? Maksudnya kayak dari Ko Ricky dulu, ada nggak trigger tertentu atau kayak keadaan tertentu yang bikin Ko ngerasa, oh aku ini memang dilahirkan untuk jadi pengusaha gitu? Yes. Kebanyakan teman-teman saya yang pengusaha itu karakternya itu udah terlihat, oke. Paling banyak itu dia gampang bosenan dan dia nggak bisa diatur dan bisa dibilang dia punya ide-ide yang bisa dibilang kalau dia nggak wujudin idenya itu dia kayak ada ngerasa kayak ada yang kurang nyaman gitu loh, oke. Tapi kalau misalnya profesional, zaman sekarang kan profesional kan yang sukses banyak banget kan, oke. Kalau misalnya profesional sama pebisnis, oke, kita ambil contoh lah, oke. Contoh paling gampang itu kalau misalnya kita lihat orang yang punya bisnis, misalnya omsetnya 500 juta lah per bulan gitu, oke. Ketika dia mencapai omset 500 juta per bulan kan dia perlu bentuk tim kan. Nah, membentukkan tim itu kan dia proses juga dia dalam belajar kan. Sama halnya seperti profesional. Ketika dia bekerja, misalnya pada waktu dia masuk itu omset perusahaan misalnya 1M, gimana caranya dia bikin omset perusahaan ini menjadi 3M. Nah, profesional kan sama-sama punya target, pebisnis juga sama-sama punya target. Nah, gimana caranya mereka belajar? Oke, kalau misalnya mereka kerja di perusahaan itu udah cukup lama dan mereka ibaratnya nggak bisa tembus sampai ke 3M, artinya apa? Mereka nggak belajar. Mereka hanya pikiran mereka, gua datang ke kantor jam 9, pulang jam 5, ya udah tugas gua selesai. Artinya apa? Dia waktunya udah terbuang. Sekarang tuh nggak ada bedanya antara profesional atau entrepreneur, tapi kembali lagi ke diri mereka itu seperti apa? Apakah mereka mau growth apa enggak? Apakah Koko bilang yang membedakan itu keinginan untuk growth ini yang sangat penting ya? Yes. Tapi apakah ini ada pengaruhnya kok? Karena kan akhir-akhir ini banyak banget yang bahas kayak perbedaan antar generasi. Yes. Generasi milenial Sama Gen Z. Gen Z, bahkan bakal ada yang baru lagi, generasinya yang baru lagi. Menurut Koko, apakah secara umum, secara general, Gen Z ini apakah mereka ada karakteristik tertentu yang menghalangi mereka untuk, let's say, memulai bisnis? Nggak seperti itu juga sih kalau menurut saya sih. Kebetulan saya juga sekarang lagi fokus soal Gen Z. Saya juga belajar. Karena rata-rata staff yang baru masuk ke Domo Group itu kebanyakan yang umurnya ya Gen Z semua gitu loh. Jadi saya belajar juga mereka gimana cara mereka itu bekerja. Gen Z itu kebanyakan emang kreatif. Tapi kebanyakan mereka itu tidak diberikan ruang. Ruang apa? Untuk mereka melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka diberikan ruang untuk mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan belajar. Tapi ketika mereka ibaratnya mau melakukan suatu hal, terus belum mereka kerjakan, belum mereka eksekusi, udah ditakut-takutin duluan gitu. Nanti kamu resikonya begini, maka mereka nggak akan berkembang. Nah, ruang ini nggak semua pebisnis itu bisa menyediakan. Oke, kalau di Domo Group saya sebutnya itu sebagai playground. Jadi tempat mereka main. Kalau misalnya mereka ada ide, ya sudah idenya yang biayain siapa? Perusahaan. Oke, jadi ketika mereka eksekusi ide tersebut, kalaupun idenya nggak berhasil, ya sudah uang sekolahnya dibayar sama perusahaan. Sangat menarik. Tapi kan nggak mungkin Ko Ricky biarin semua ide dijalankan. Maksudnya atau semuanya pasti kan ada filternya. Ya? Betul. Apa sih yang menurut Koko validasi suatu ide yang layak untuk diperjuangkan? Contoh paling gampang, oke, saya punya ibaratnya supervisor baru di cabang dokter mobil, oke. Setiap supervisor itu saya selalu berikan pertanyaan, inisiatif apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan omset cabang tersebut, oke. Di otak mereka ketika mereka masuk kan selalu kebanyakan ini mereka tulisnya apa? Saya akan sebar brosur di perumahan. Padahal sebar brosur kan udah dari zaman 5 tahun, 10 tahun yang lalu kan. Dan hasilnya kurang efektif kan. Orang begitu lihat brosur mereka langsung buang gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka nggak kita kasih coba sebar brosur, mereka kan merasa, gue dulu udah keluarin ide seperti ini, tapi ditolak sama bos. Ya udah, saya udah malas mikir. Nangkep gak? Iya, maksudnya kayak, wow, itu kayak hal simple. Yes. Tapi tindakan kita tuh bisa jadi membatasi kreativitas orang lain. Yes, seperti itu. Jadi gimana caranya Ko Ricky aku lagi mencari kata-katanya. Maksudnya merekayasa mungkin bahasa yang jelek. Jadi maksudnya gimana cara menciptakan lingkungan yang menginsentif ide-ide baru. Jadi ide itu kan bisa dibilang perlu namanya
beberapa orang kan mencari ide kan, misalnya mereka butuh sesuatu yang berhubungan dengan kreatif. Iya. Tapi kalau orang nggak kreatif itu mencari ide itu sulit banget, Edward. Oke. Tapi zaman sekarang kan gampang banget dengan adanya AI itu kan, Iya. cari ide kan juga lebih gampang. Iya. Oke. Nah, tapi kebanyakan contoh paling gampang lah. Oke, dulu semua marketing itu dilakukan sama pusat. Sehingga ketika saya ngelihat ada cabang yang omsetnya kurang bagus, saya tanya kepada supervisornya, mereka bilang apa? Nggak ada customer yang dikirim dari pusat. Oke. Terus sampai akhirnya setiap cabang saya buatkan satu akun sosial media masing-masing gitu loh. Jadi Instagramnya satu, Facebooknya satu, TikToknya satu, YouTube-nya satu gitu. Nah, mereka mesti bikin konten. Jadi ketika ibaratnya kita udah mulai instruksikan kepada mereka, artinya apa? Tanggung jawabnya berpindah dari yang sebelumnya ada di pusat, kita pindahkan ke cabang gitu loh. Jadi ketika saya tanya sama mereka, kenapa cabang kamu sepi? Mereka nggak bisa bilang nggak dapat traffic dari pusat gitu loh. Kenapa? Mereka yang berinisiatif buat bikin konten. Nah, contohnya seperti itu. Menarik banget. Jadi lebih terdesentralisasi ya, maksudnya dari yang tadinya berpusat di satu, sekarang mereka jadi ada tanggung jawabnya masing-masing. Yes. Dan untuk menggali inisiatif tuh minta ampun ya. Iya, Minta ampun sih untuk menggali inisiatif. Apalagi bagi orang-orang yang biasa itu setiap kali makan tuh dicekokin gitu. Wah, itu tantangan sendiri bagi entrepreneur. Kayak apalagi dia yang terbiasa kalau mau disuruh apa-apa, udah ditulisin langkah 1 kamu gini, langkah 2 gini. Iya. Dia jadi nungguin instruksi terus kan ya. Iya. Oh, itu jadi pertanyaan menarik lagi sih, Ko. Iya. Tapi aku percaya banget inisiatif tuh faktornya banyak. Betul. Gimana cara memunculkan inisiatif di dalam orang. Tapi menurut Koko, apakah faktor terbesarnya, let's say, di cara kita menginsentif atau di cara kita apa gitu, cara mendorong mereka bisa inisiatif? Caranya tiap orang itu beda-beda. Oke, beda-beda. Kita perlu lihat dulu orangnya seperti apa. Contoh paling gampang, misalnya saya terima salah satu staff ibaratnya untuk middle management ke atas gitu loh. Oke. Jadi ketika saya lihat orang ini, saya akan lihat dulu, saya akan gali dulu. Oke, orangnya ini seperti apa? Apakah yang pertama itu mental block-nya ada? Nomor 2 itu mindset-nya udah bener apa enggak gitu. Yang ketiga ini trauma masa lalunya seperti apa gitu loh. Nah, jadi ketika saya kasih pertanyaan kan, dia kan menjawab kan. Oke, nah ketika menjawab tuh saya menganalisa. Oke. Tugas seorang leader itu mau nggak mau ya beresin dulu tiga-tiganya. Kenapa? Dia udah masuk ke dalam perusahaannya lo. Yes. Oke. Tapi kebanyakan leader itu mau terima beresnya aja. Iya. Dia nggak mau beresin hal-hal seperti ini karena mereka juga nggak ngerti gimana cara beresinnya. Oke. Nah, setelah kita beresin ini satu persatu, maka kita kemudian kasih dia tuh ya, oke, bulan pertama tugas lu ini, bulan kedua tugas lu ini, bulan ketiga tugas lu ini, KPI-nya, SOP-nya seperti ini. Oke, gue mau lihat hasilnya. Oke. Kalau tiga-tiganya ini udah diberesin dari yang tadi saya bilang, mindset, mental block, trauma, bla bla, udah kita beresin ya, oke, maka orang itu kinerjanya akan kelihatan. Perform apa enggak gitu loh. Koko mempelajari ini apakah dari dirinya Koko sendiri? Apakah Koko juga dulu sempat punya mental block dan tertentu? Ada. Terus gimana cara Koko mengatasi itu? Mental block itu bisa dibilang ada yang mengganggu, ada yang tidak mengganggu. Oke. Mental block paling gampang dari orang yang profesional. Gue mau mulai bisnis tapi nggak mulai-mulai. Betul nggak? Karena dia ada mental block ketika dia mulai bisnis. Waduh, kalau gue nggak bisa gaji diri gue sendiri bulan ini gimana? Kalau misalnya nanti bisnisnya nggak berjalan dengan bagus, seperti apa? Nah, ketakutan-ketakutan ini yang perlu kita siasati. Oke. Seorang entrepreneur, mungkin yang bisnisnya banyak, kita bilang serial entrepreneur, mereka udah punya cara gimana cara mengatasi mental blocknya mereka. Contoh paling gampang saya, kalau misalnya saya buka bisnis yang lain, saya buka bisnis yang baru, kemudian saya kasih limit. Bisnis ini modal awal kita masukin sekian juta. Kalau misalnya bisnis ini nggak jalan dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, ya udah kita tutup. Jadi kerugiannya kan kita sudah takar gitu loh. Tapi kalau misalnya bisnis ini, kita mau mulai bisnis yang baru nih, karena kita yang lama udah sukses, kita mulai bisnis yang baru, kita perlu bikin bisnis ini proper banget. Jor-joran lah kita bilang ya. Interior desainnya seperti ini, staffnya seperti ini, dapurnya seperti ini, kita jor-joran lah di awal. Kalau misalnya nggak jalan, maka ketika bisnis nggak jalan, itu kan yang bermain hanya 2, Edward. Pertama adalah ego dari owner. Apakah dia mau nutup ini? Betul kan? Yang kedua adalah ya kondisi.
kalau misalnya kondisinya sudah nggak memungkinkan lagi, ya lebih enak dipotong daripada menggerogoti bagian yang lain gitu. Tapi ini pasti munculin dilema Yes. bagi orang. Karena di saat orang memilih untuk kayak, let's say dia udah jalanin 6 bulan setahun. Terus bisnisnya belum menunjukkan exponential growth nih. Belum ada pertumbuhan yang eksponensial. Kapan dia tahu kalau bisnis ini tuh emang sudah nggak ada harapan? Atau mungkin aku aja yang kurang eksplorasi gitu? Oke. Ini pertanyaan yang cukup bagus sih. Kalau gue bilang sih, kalau misalnya lu masuk ke dalam satu bisnis, lu perlu melihat big picture-nya seperti apa bisnis itu. Okay. Contoh paling gampang sekarang bisa dibilang di mall itu lagi rame namanya kayak foto box ya. Oh yes. Yeah. Namanya mungkin yang paling, gue lupa brandnya apa. Intinya lu ke satu tempat dalam mall, dia ada foto, ada pernak-pernik buat foto lah. Oke. Yeah. Nah sekarang kan lagi menjamur kan, tiap-tiap mall ada kan. Nah, lu tinggal lihat bisnis itu di Korea seperti apa, di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa. Kalau misalnya sekarang masih bagus, masih tren, artinya apa? Potensi growth-nya masih gede gitu loh. Tapi kalau misalnya yang lu jalan sekarang bisnisnya berhubungan dengan bisnis musiman, seperti es kepal, seperti spinner, seperti bisnis-bisnis lainnya itu, ya lu tinggal lihat dari Google Trend. Trennya naik, kemudian turunnya langsung anjlok, ya lu nggak perlu masuk ke dalam bisnis itu. Menarik tadi kayak Koreki ada bahas kayak photo box. Let's say kita lihat di Korea, lihat di Jepang. Yes. Padahal kan baru-baru ini ada yang kayak terkenal dibilang, lo kalau mau mengamati sebuah bisnis nggak boleh ditiru plek ketiplek. Jadi dari dulu kan orang selalu bilang amati tiru modifikasi. Gimana sih pendapatnya Koreki soal ini? So far amati tiru modifikasi, kita perlu lihat juga marketnya ada apa enggak. Oke. Kalau misalnya marketnya nggak ada, ya buat apa kita amati tiru modifikasi. Simple kan. Tapi sebagai entrepreneur, lu mesti mikirin ide baru terus setiap kali lu buka bisnis atau setiap kali lu ibaratnya mau melakukan ekspansi, lu udah capek duluan. Karena sebagai entrepreneur kita perlu ngatur tugas yang lain ya, nggak cuma di marketing doang, operationnya seperti apa, SR-nya seperti apa, finance-nya seperti apa. Nah, itulah kenapa entrepreneur itu butuh namanya obat asam lambung. Karena waktu tidur pun dia mikir gitu loh, gimana caranya besok ide dia yang dia pikirin malam itu bisa dieksekusi kepada timnya dia. Karena begitu dieksekusi kepada timnya dia, belum tentu 100% sesuai dengan yang dia harapkan gitu loh. Oke, entrepreneur enggak, kalau kayak gue sekarang nih bisa dibilang punya namanya ilmu cincai gitu, Edward. Ilmu cincai, menarik. Ya, jadi ketika gue kasih ide ke tim gue, kalau dia bisa eksekusi, meskipun skornya 5, ya udahlah gue tutup mata lah, dibanding nggak dieksekusi sama sekali. Ini sangat menarik, karena aku juga baru-baru ada ketemu orang, dan aku tanyain kayak gitu. Aku tanyain, kan masalah beberapa orang, terutama aku sih, jadi ini sangat personal, aku nanya buat diriku sebenarnya. It's okay. Aku orangnya idealis banget, perfeksionis. Aku tuh kalau ngerjain apapun, sejujurnya ini yang bikin aku sangat sulit untuk scale. Aku tuh bakal selalu lebih mengutamakan idealisku daripada sisi kapitalisnya. Aku pengen yang aku kerjain tuh aku suka. Aku pengen yang aku kerjain tuh selalu sesuai sama keinginanku. Makanya waktu itu aku tanya, ini sekarang aku bakal lempar pertanyaan ke Koreki. Di saat kita delegasi, let's say ekspektasi kita di 10 dalam suatu pekerjaan, di berapa yang kita bisa toleransi? Misalnya mereka di angka berapa kita bisa toleransi, dan di angka berapa yang sebenarnya memang mungkin berarti dia nggak cocok di pekerjaan ini? Tergantung apa yang kamu delegasikan. Kembali lagi, kalau misalnya yang kamu delegasikan ini berhubungan dengan omset, ya omsetnya mesti nutup dong. Betul nggak? Tapi misalnya yang kamu delegasikan ini yang berhubungan dengan desain, oke? Jadi kadang-kadang kan tes desain lu sama tes desain tim lu ini kan beda, oke? Makanya lu perlu ibaratnya menyamakan dulu tes desainnya itu seperti ini. Contoh paling gampang kalau misalnya bikin desain produk, oke, gua akan cari dulu 3 produk yang gua suka desainnya gitu loh. Dari mana? Mungkin dari Pinterest, mungkin dari YouTube, mungkin dari Google dan lain. Nah, setelah gua cari 3 desain itu gua lempar ke tim gua, oke, tes desain gua seperti ini gitu loh. Jadi dia paham gitu loh. Tapi kalau misalnya Edward dari awal langsung kasih, oke, gua mau bikin produk, desainnya gimana? Lu pikirin sendiri, lu kasih gua ide. Dia akan muter-muter terus tuh. Dia akan muter-muter terus sampai kapan? Sampai ibaratnya, Pak, ini hasil desain saya, nggak sesuai, fontnya saya nggak suka, warna saya nggak suka. Nah,
dia akan muter-muter terus sampai kapan? Sampai lu bisa dibilang perlu kasih dia pemikiran lu tuh seperti apa. Iya. Kayak gitu. Dengan asumsi kita sudah menentukan referensi yang kita mau ya, Kok. Betul. Tadi Koko bilang di 5/10 pun Koko udah tutup mata nih. Tutup mata. Di angka segitu berarti batas toleransinya Koko untuk delegasi? Tergantung ya. Oke, kalau misalnya dia ibaratnya levelnya cuma segitu, pilihan lu kan dua. Apakah lu training sendiri, apakah orang lain yang training buat lu? Oke. Tapi kalau misalnya di tempat kerjanya lu bisa dibilang bisa siapin orang yang buat training, ya maka secara nggak langsung kompetensi dia pun akan meningkat. Jadi yang dulu mungkin lu 5 tutup mata, mungkin ke depan di angka 7 tutup mata gitu loh. Makanya saya bilang kepada anak-anak Gen Z zaman sekarang ya, jangan bekerja di tempat orang tuh hanya kurang dari 1 tahun. Lu nggak akan belajar apa-apa. 1 tahun tuh lu nggak akan belajar apa-apa. Apalagi yang lu pelajarin itu benar-benar bagian yang spesifik gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak ya yang fenomena kutu loncat. Nah, Setiap dapat offering lompat, setiap dapat offering lompat. Jadi menurut Koko minimal lompatnya harus setelah 1 tahun ya? kalau gue bilang sih, kalau misalnya kebetulan bulan lalu itu gue ada terima satu CV untuk middle management ke atas, tapi gue heran tuh Edward, 1 tahun bekerja di sini, 1 tahun bekerja di sini, 1 tahun bekerja di sini, itu abis itu ya gue geser aja tuh CV-nya itu. Langsung Gue nggak lihat. Oke. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena orang itu nggak ada loyalitas. Oke. Kalau misalnya dia, kita ambil contoh Jepang deh, oke. Kalau misalnya lu bener-bener mau jadi chef, oke, lu paling nggak spend waktu bener-bener 10-15 tahun. Kalau lu di bawah itu mungkin lu hanya menjadi asisten chef. Oke. Nah, orang Jepang tuh bener-bener mengerti akan namanya spesialisasi. Kalau lu setahun di perusahaan A, setahun di perusahaan B, setahun di perusahaan C, apa yang lu pelajarin gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu nggak langsung ngobrol sama ownernya. Iya. Jadi yang ada di kepala lu apa? Gimana caranya gue mendapatkan salary lebih gede? Iya. Yang benernya apa? Gimana caranya lu improve lu punya skill? Kalau lu nggak improve lu punya skill, ya sampai kapanpun harga lu cuma segitu. Kayak gitu. Iya sih. Dan kita udah bahas banyak. Tapi aku yakin teman-teman banyak juga yang pengen tahu gimana sih kayak awal mulanya Koko pertama kali mendirikan Koko. Ini yang nonton-nonton nih bisa jadi ada koriki-koriki yang masih muda, yang maksudnya masih 10-15 tahun lalu. Mereka baru mau memulai sesuatu. Dan mereka pengen tahu dari sudut pandang Koko, waktu itu gimana sih? Dan waktu itu kan Koriki pernah tunjukin ke aku cabang pertamanya Dokter Mobil. Aku pengen tahu dong, apa sih yang waktu itu ada di pikiran Koriki di tahun itu? Kalau misalnya lu baru mulai bisnis, oke. Pikiran gue simple dulu saat itu, Edward. Gue mau menjalankan aja sih. Gue nggak mikir sih ke depan cabangnya akan jadi berapa sih. Tapi pada waktu itu gue punya mimpi yang besar. Oke, gue nggak mikir ya. Tapi gue punya mimpi yang besar. Suatu saat gue mau punya cabang 100 cabang. Tapi setelah gue bekerja dari 9 tahun lalu sampai sekarang, cabang gue baru 36. Artinya apa? Mimpi gue tuh masih jauh banget, oke. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang baru mau mulai bisnis, udah lu jalanin dulu aja. Lu mikir besok apa yang lu perlu lakukan untuk perbaikan bisnisnya lu. Oke. Besoknya apa lagi ya? Pikirin lagi gimana caranya bisnis lu bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sama yang paling penting adalah kenali customer lu gitu loh. Karena kalau misalnya di awal gue buka Dokter Mobil, oke, patokan gue apa? Info dari customer gue adalah ibaratnya bisnis gue akan seperti itu. Oke, informasi dari customer gue akan membuat bisnis gue seperti itu. Gue nggak akan menjadi seperti sekarang. Oke, karena dari awal gue sudah memilih customer-nya gue. Edward ada lihat kan bengkel gue dulu pada waktu itu kecil, oke, hanya 1 ruko. Parkiran di depan mobil 1, 2 mobil belakang. Artinya apa? Ketika depan selesai, yang belakang mesti mundur dulu, baru yang depan keluar kan, baru yang belakang kita masukin ke dalam kan. Oke. Kalau pada waktu itu gua mendengar dari sudut pandang customer, gua tidak memilih customer gua sendiri, nggak akan jadi seperti gua sekarang. Kenapa? Banyak banget customer yang datang dari bengkel-bengkel lain ngomong apa? Kok harganya nggak bisa lebih murah? Kok harganya nggak bisa lebih murah? Karena kalau misalnya gua memberikan harga lebih murah, artinya apa? Gua mengabaikan akan namanya kualitas. Gue nggak akan berani pakai spare part bagus. Gue nggak akan berani pakai chemical yang bagus. Gue nggak akan berani beli mesin dari luar negeri yang harganya ratusan juta. Oke. Tapi pada waktu itu gue yakin, oke,
banyak sekali orang yang punya mobil itu kesulitan mencari bengkel. Kenapa? Mereka selalu dikasih produk yang kualitasnya jelek, spare part palsu sama oli-oli palsu. Oke, gua hadir untuk memberikan apa? Untuk memberikan transparansi untuk produk dan jasa yang berkualitas. Jadi terkesannya jualan banget ya. Enggak. Tapi itu sangat ironis karena orang ngerasa kayak lu mulai bisnis, tapi lu baru mulai dan lu udah milih-milih customer gitu gua rasanya. Betul. Kayak tapi apakah Koko menyarankan setiap orang yang mau mulai bisnis untuk memilih customer Betul, mereka? pilih. Waktu itu apa jenis customer yang Koko pilih pada saat itu di awal? Gue memilih customer yang nggak mau pusing setelah mereka bawa mobil mereka ke bengkel. Kalau misalnya mereka mau pusing soal misalnya mereka pusing bayar, ya udah mereka tinggal pilih bengkel sebelah yang harganya lebih murah, betul nggak? Yes. Tapi produk sama spare part sama oli apa yang mereka kasih ya mereka mesti maklum dong. Iya. Ya kan? Ini kan gua buka bengkel, gua filter dulu nih dari sales nakal, dari supplier nakal, gua nggak mau nih barang grade ini, gua nggak mau nih barang-barang palsu. Oke, makanya gua filter di awal, gua dapatnya harga lumayan tinggi, ya sudah gua tinggal tambahin dong sekian 20-30% untuk profit gua. Iya. Ya kalau misalnya customer masih merasa itu mahal ya sudah bengkel lain gitu. Karena nggak mungkin harga yang dikasih sama supplier, harga yang dikasih sama sales lu tinggal tambahin 10%. Untuk profitnya lu nggak bakal cukup gitu loh. Oke, karena perlu namanya rental, perlu namanya gaji karyawan. Ya namanya owner kan udah mesti punya hukum cincai. Cincai lah kalau misalnya dia digaji paling terakhir. Penting. Noted buat semua teman-teman di sini untuk pelajari hukum cincai ini. Dan yang aku setuju banget dari Ko Ricky itu banyak dari orang yang mulai bisnis, mereka selalu pikir bisnis kayak mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Yang aku bicarakan itu maksudnya dari segi margin. Yes. Ada bisnis yang pernah aku lihat di berita, dia tuh marginnya saking kecilnya, di saat dia mendaftarkan PT dan lihat pajak yang harus dia bayar, dia langsung tutup, dia bangkrut, gulung tikar. Karena dia tidak memikirkan sejauh itu. Yes. Nah, tadi yang aku mau nanya dari Koko itu, apakah gambaran customer yang Koko pilih di awal itu harus sedetail itu? Ataukah sesimpel filternya itu di pricing point aja, secara pricing? Sampai sekarang semua bisnis gua nggak mau bermain dari sisi pricing. Karena ujung-ujungnya lu pusing. Oke. Kalau misalnya lu kalau lu buka bisnis dari sisi pricing, oke, maka otomatis nanti yang kena imbasnya siapa? Karyawannya lu. Dalam hal seperti apa? Ya mereka nggak bisa mendapatkan salary, bonus dan komisi yang lebih gede daripada tempat yang lain. Ujung-ujungnya lu akan capek ngajarin, kemudian karyawan lu pindah, ngajarin kemudian karyawan lu pindah. Kenapa? Mereka juga nggak salah ibaratnya mencari penghasilan yang lebih tinggi daripada tempatnya lu gitu loh. Oke. Makanya dari dulu gua memilih bisnis, gua nggak mau bermain dari segi pricing. Gua nggak penting ibaratnya mesti punya customer ribuan bla bla bla, tapi ibaratnya kualitas customernya mesti ada. Berarti salah satu cara menghindari perang harga itu dengan yang tadi, memilih customer segment tadi. Yes. Dan untuk bebas dari perang harga kan udah banyak banget kan sekarang kan knowledge-nya kan dimulai dari sisi branding, dimulai dari ibaratnya masuk ke white ocean atau blue ocean. Ya ibaratnya semua itu nggak akan salah sih. Tapi namanya entrepreneur ya, setelah saya menjalanin sekian tahun, oke, kebetulan dulu juga pernah iseng sih bisnis kuliner, Edward. Ujung-ujungnya bangkrut gitu loh. Oke. Sekarang saya benar-benar nggak mau coba bisnis yang dimana saya nggak paham. Meskipun saya cuma menjadi investor dong, saya nggak mau gitu loh, oke. Saya akan masuk bisnis di mana bisnis ini ada impact-nya ke bisnis utamanya saya, baru saya akan masuk. Oh, menarik. Kalau misalnya bisnisnya nggak ada impact ke bisnis utama saya, buat apa? Kayak gitu. Jadi maksudnya harus bisa ada hubungan timbal balik antar bisnis ini dan bisnis utamanya gitu ya? Menarik. Tadi yang Koko ada sempat sebut bisnis F&B. Aku yakin teman-teman yang nonton di rumah ada yang ngerasa kayaknya Ko Ricky ini curang nih. Pasti background-nya emang udah pengusaha gede. Orang tuanya bisa jadi udah emang konglomerat, makanya dia dirikan bisnis langsung berhasil gitu, dokter mobil. Enggak. Jadi, bisa kayak mungkin tolong Koko ceritakan, Koko itu ada nggak sih background pengusaha? Dan maksudnya Koko pertama kali ada keterkaitan sama dunia wirausaha tuh gimana sih ceritanya? Ada. Kebetulan kan kita kan Cindo ya. Jadi kita Cindo ini kan bisa dibilang tinggal di satu ruko, orang tua juga bisnis di bawah. Jadi mau nggak mau kalau misalnya pulang sekolah kita bantu di kasir atau ngelayani customer.
balik-balik itu udah jalan saya ya. Mungkin dari kecil saya ibaratnya mama saya punya bakery, saya dari kecil udah bantu jaga kasir, ngelainin customer, tahu produk, bla 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 bla, cara ngomong sama customer itu udah ibaratnya saya di tempat itu bukan baru-baru ini gitu loh. Tapi setelah saya pindah ke Jakarta kan saya mengalami namanya fase menjadi karyawan. Nah, pada waktu menjadi karyawan tuh bisa dibilang kalau misalnya lu menjadi karyawan lebih dari 10 tahun, maka fase lu untuk lompat ke bisnis itu ketakutannya tuh banyak banget. Oke, kalau misalnya baru 3 sampai 5 tahun masih oke lah untuk pindah kuadran ya sebutannya. Iya, pindah kuadran. Oke. Tapi setelah saya masuk ke bisnis, oke, mama saya tuh selalu bilang, "Kamu jangan main bisnis kuliner." Kenapa? Capek katanya. Karena mama saya bisnis bakery kan udah puluhan tahun gitu loh. Iya. Oke, bikin bakery dari jam 4 pagi, kemudian ibaratnya mulai buka toko jam 8 pagi, kemudian tutup toko kadang jam 9, jam 8 malam, jam 7 malam kalau misalnya bakery-nya nggak habis. Artinya apa? Di kepala saya ya, saya nggak mau bisnis berhubungan dengan kuliner. Tapi ya dulu sempat iseng juga karena gara-gara ada temen yang bisnis kuliner, ya udah coba iseng buka lah, buka satu kecil-kecilan gitu dan ujung-ujungnya ya saya bersyukur juga bangkrut gitu loh. Kenapa? Waktu saya kebuang cukup banyak di sana. Oke, jadi setelah dari itu semua, oke, saya menyadari sih, oke, untuk menjadi fokus itu suatu tantangan yang cukup berat bagi seorang entrepreneur. Iya, penting itu fokus itu adalah kayaknya kata yang terlalu sering diucapkan Yes. sampai artinya tuh kayak sudah hilang bagi kebanyakan orang. Yes. Aku pun sangat belajar sih. Aku selalu ngerti teorinya, fokus. Tapi dalam prakteknya itu sangat sulit. Kalau Koko boleh, kayak maksudnya Koko ngelihat ke belakang nih, itu bisnis F&B-nya, apa yang waktu itu bikin Koko kayak gagal kalau menurut Koko? Kalau Koko lihat dari kacamatanya Koriki yang sekarang. Kebetulan dulu kan partneran sama orang ya yang bisa bikin makanannya gitu loh. Oke. Tapi kebetulan dulu ada suatu momen saya lihat di mana saya nggak tungguin pada waktu itu saya lagi iseng-iseng lagi jalan gitu loh. Kemudian saya lihat orang itu hanya duduk di warung kopi malah nongkrong gitu loh. Kemudian saya bilang, kalau kamu begini gimana bisnisnya bisa maju? Kamu bukannya tungguin tempat kamu, tapi kamu malah tunggu di tempat lain. Ya kan sepi di sana nggak ada customer ya, tetap kamu masih tungguin gitu loh. Oke, akhirnya dari kejadian itu saya bilang ya udah tutup aja besok gitu. Ya saya juga bersyukur sih ibaratnya bisnis kulinernya nggak lebih daripada 6 bulan gitu. Oke, karena balik-balik lagi yang menjalankan itu kan orang penting banget. Karena mungkin pada waktu itu saya hanya sebagai investor. Tapi apakah ini berarti Koko merasa kayak Koriki merasa F&B ini di luar kompetensinya Koko? Maksudnya kayak keahliannya Koko F&B? Sebenarnya bisnis itu mirip-mirip sih Edward. Mirip-mirip. Oke, mirip-mirip. Polanya juga mirip-mirip gitu loh. Oke. Tapi yang paling penting itu adalah orang yang menjalankan. Orang yang menjalankan. Yes, kalau nggak ada orang yang menjalankan, mau bisnis sebagus apapun juga ya ujung-ujungnya juga kacau. Berarti ini bakal muncul pertanyaan. Berarti dari bisnis F&B waktu itu partneran ya gue? Partneran sama orang. Dan saya sebagai full investor. Apakah Koko bilang bisa jadi salah satu faktor kegagalannya waktu itu tuh mungkin partner yang kurang tepat? Betul. Betul sekali. Apa ciri-ciri dari partner yang tepat menurut Koriki? Partner yang tepat, wah kalau ini sih pengalaman saya Edward ya. Saya tuh selama 15 tahun ini udah partneran sama 30 orang lebih kali. Oke. Banyak banget gitu loh. Oke. Partner yang tepat itu tiap orang tuh beda-beda. Oke, dulu saya punya partner, oke lah, dia udah bisa bikin bisnis omset sampai 100 juta. Tapi ketika kita ngomong, oke kita mau naikin, kita punya target sampai 300 juta. Kemudian dia, yang di kepala dia apa? Gue udah nyaman dapat segini bro, ngapain lagi gue mesti all out gitu loh. Nah, artinya apa? Partner seperti itu kan sudah expire. Iya kan? Terus ada juga saya pernah partneran sama orang gitu loh. Oke, saya masukin modal awal misalnya sekian gitu. Tapi apa yang terjadi? Semua yang modal yang saya masukin tuh dipakai buat kebutuhan dia pribadi. Oke. Nah, jadi untuk memilih partner yang tepat itu kuncinya satu sih, waktu. Waktu. Kita tes dia di medan seperti ini, tes di medan seperti ini, tes di medan seperti ini. Kalau dia masih benar-benar masih berdiri di sana, dia ibaratnya tetap konsisten di sana, ya artinya mungkin dia partner yang tepat. Tapi kan ini berarti Koko merasa kalau ini semua harus diuji dengan waktu ya. Betul. Tapi aku percaya banget sama first impression. Kalau Koko harus tunjukin 3 hal, let's say kita ketemu orang nih,
3 kualitas apa sih yang Koko cari dari seorang partner pas pertemuan pertama mereka? Nomor satu sekarang, kalau dulu kan gue selalu bilang kan gue pentingin partner yang attitude-nya oke. Oke. Tapi sekarang gue udah rubah, Edward. Jadi yang pertama itu adalah loyalitas. Yang kedua itu adalah attitude. Yang ketiga adalah inisiatif. Jadi kalau misalnya saya pilih partner sekarang, saya lihat 3 itu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia loyalitasnya nggak ada, mau sepinter apapun dia, ya sudah gitu loh. Mending lu dengan kapasitasnya lu sekarang punya, mending lu hire orang yang lebih pintar, nggak apa-apa salary dia lebih tinggi. Iya. Tapi nggak ada share yang lu potong buat dia gitu loh. Dan cara mengukur loyalitas ini kayaknya satu-satunya dengan waktu. Kelihatan dong. Oh, kelihatan. Iya. Oh, mungkin dari yang CV tadi yang 1 tahun itu sudah kelihatan juga sih. Yes. Nice sih. Kayak gitu. Karena ini sangat menarik. Orang kan selalu bilang attitude is number one ya. Tapi bagi Koreki loyalitas is Ya. number one. Karena setiap entrepreneur kan kayak teman-teman saya yang udah omsetnya ratusan M, itu bisa dibilang mereka tuh turun sendiri langsung mencari orangnya gitu loh. Kadang mereka dibantu sama headhunter juga gitu, Iya. tapi mereka turun langsung. Waktu mereka habis buat apa? Makan siang sama orang baru, kenal orang baru, seperti itu. Karena kalau misalnya dicariin sama XR mereka, belum tentu juga cocok. Iya. Kayak gitu. Dan ini pertanyaan yang maksudnya menurutku ini pertanyaan yang orang dengernya mungkin kayak simple, tapi kalau yang soal manusia ini banyak banget yang perlu kita gali sebenarnya. Yes. Karena Koreki udah berhubungan tadi kata Koreki dengan 30 partner. Yes. 30 partner. Itu aku bisa bayangin variabelnya sudah sebanyak apa. Nah, Koko bakal nyaranin gak sih untuk semua pebisnis untuk mulainya tuh dengan mencari partner terlebih dahulu yang memenuhi kekurangan mereka? Tergantung dong. Tergantung kondisi dia saat itu seperti apa. Oke. Oke. Nah, kalau sekarang ini tips saya dalam partneran, Edward. Ya. Oke. Saya akan kasih waktu. Oke, timeline. Misalnya 3 bulan. Oke. Misalnya kita berdua partneran. Oke, 3 bulan ini goal kita seperti ini ya. Kamu tugasnya apa, saya tugasnya apa. Ya udah tinggal dilihat 3 bulan seperti apa. Nah, setelah 3 bulan udah selesai, itu mungkin bisa dibilang tahap perkenalan lah. Oke. Kita masuk ke tahap pacaran, mungkin 6 bulan gitu. Oke, kita sekarang pacaran ya. Nanti setelah 6 bulan, tugas kamu apa, tugas saya apa, KPI-nya seperti apa. Kita lihat dulu setelah 6 bulan nanti seperti apa. Jadi total kamu udah habisin waktu 9 bulan kan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kamu udah srek banget sama dia, ya udah lanjut ke tahap ya nikah, bikin akte, PT. Seperti itu. Sangat menarik karena dianalogikan dengan seperti mencari pasangan ya. Jadi nggak bisa lo kenal satu orang, lo buru-buru langsung masuk ke tahap nikah. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika 9 bulan itu mestinya cukup sih keluarin karakter orang itu seperti apa. Apakah dia orangnya rajin, inisiatif, apakah orangnya tanggung jawab, itu kelihatan semua. Tapi apakah Koreki memakai cara berpikir ini dalam mencari pasangan hidup juga, Koreki? Ah, kalau itu rumusnya udah beda lagi. Beda ya? gitu. Menarik, karena ada fase kenalan, ada fase pacaran, dan fase menikah juga ya? Iya, jadi nggak perlu buru-buru cari partner. Kadang-kadang misalnya kita jalanin suatu hal, oke, ketika lu salah pilih partner itu pusingnya lebih pusing daripada lu belum punya partner. Iya. Ya. Tapi kalau berdasarkan data, berdasarkan kayak maksudnya survei pada umumnya, salah satu kendala terbesar orang-orang Indonesia mungkin dalam memulai sebuah bisnis itu permodalan, Koreki. Kekurangan modal. Yang jadi pertanyaan aku adalah pertama, apa saranku buat orang-orang yang mau mulai bisnis tapi terkendala modal? Saran orang yang mau punya bisnis tapi terkendala modal, ya. Apakah mungkin mereka harus mencari partner yang bisa modalin? Atau mungkin, apakah Koko menyarankan dengan ide tertentu, dengan kualifikasi tertentu idenya, dia bisa mengajukan kayak maksudnya pinjaman gitu? Oke. Modalan. Bagi saya itu simple, Edward. Modal di bisnis itu nggak hanya cuma modal uang, oke? Waktu, tenaga, pikiran, sama uang, oke? 4 ini dia punya apa? Oke, kalau misalnya dia nggak punya uang, dia tinggal cari orang yang punya uang, oke? Tapi kembali lagi idenya udah oke belum gitu loh. Kalau misalnya idenya belum pernah dia bikin prototipenya, masih ada di pikiran kepala dia, artinya apa? Idenya belum proven dong. Iya. Ya kalau bisa sih dia pinjam duit orang paling dekat sama dia, ya bikin bisnisnya, prototipenya, ya dia mesti buktiin dulu bahwa ide dia itu proven gitu loh. Oke.
At least ada orang yang punya masalah seperti itu dan ada orang yang butuh jasanya dia. Oke. Kalau misalnya idenya sudah proven, oke, yang mau taruh modal uang itu banyak sekali zaman sekarang. Kenapa? Karena zaman sekarang orang-orang yang punya uang itu kesulitan mencari sosok founder yang punya ide yang proven. Iya. Betul kan? Iya. Jadi kalau 4-4 ini dia ibaratnya punya, oke, maka secara nggak langsung dia lebih selektif dalam memilih partner. Contoh, saya dulu pernah didatengin sama orang kan, cukup ada duit lah dia gitu, oke. Terus tiba-tiba dia bilang, Rick, kita partneran yuk bikin ini yang berhubungan dengan otomotif. Terus saya balik nanya kepada dia, kalau untuk bikin ini saya sendiri juga besok bisa, ngapain saya partneran sama kamu? Dia nggak bisa jawab. Artinya apa? Dia nggak ada value yang bisa dia masuk ke dalam saya gitu. Iya. Betul kan? Iya. Nah, orang itu perlu tahu dulu value dia apa. Sehingga dia pada waktu ngomong itu nggak bertele-tele. Oke, value gua ini, goal gua ini, oke, kita mau nggak partneran seperti itu. Ini sangat penting buat mungkin teman-teman dan aku juga. Untuk sebelum kita cari partner, pastikan kita punya value yang bisa ditawarkan ke partner kita. Dan ini juga masalah yang sangat ironis sih. Masalah terbesar orang mulai bisnis tuh kendalanya modal. Padahal aku juga udah ketemu sama banyak banget orang. Ada venture capitalist, ada private equity. Mereka bilang, duit kita sih kayaknya kebanyakan. Justru kita bingung mau cari injeknya kemana gitu. Mungkin salah satunya Koriki. Kayak maksudnya Koriki juga bahkan sampai hari ini mungkin bingung mau invest kemana, cari-cari. Dan itu juga sering banget disinggung soal inklusi. Kayaknya perputaran uang di Indonesia tuh kurang. Menurutku bukan karena uangnya kurang, tapi karena idenya kurang. Proven tadi kurang, yang tadi Koriki bilang, ide-ide yang proven. Apa sih kriteria ide yang menurutku, gimana cara seseorang tahu kalau ide ini tuh sudah proven? Oke, ide yang proven itu adalah suatu ide yang bisnisnya bisa di scale up secara masif. Oke. Contoh misalnya dia ibaratnya dia bisa bikin kue tiaw, dia punya rumah makan. Tapi ketika dia bisa bikin kue tiaw, dia nggak bisa ngajarin ke orang lain. Artinya apa? Dia kesulitan untuk delegasi dong. Tapi kalau misalnya dia bisa bikin kue tiaw enak, dia bisa SOP secara detail, cara bikin kue tiaw enak seperti apa, kemudian dia bisa training orang lain, artinya apa? Bisnisnya bisa di scale up. Kan banyak sekarang business owner bisa dibilang dia sendiri pinter, tapi dia nggak bisa ngajarin orang lain. Itu banyak sekali. Selain itu, kelihatan juga trennya seperti apa. Kalau misalnya dia jualan kue tiaw, contoh kue tiaw lobster, itu kan kue tiaw lobster kan harganya mahal sekali ya, Edward ya. Ya tentunya marketnya itu kecil sekali. Mungkin pun kalau ada orang yang makan ke sana mungkin 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali. Kenapa harganya yang pricey banget? Nah, kita lihat dulu lah bisnisnya seperti apa. Tapi sekarang yang saya masukin adalah bisnis yang barrier to entry itu tinggi banget. Itu yang saya lagi jalanin sekarang. Mungkin teman-teman hanya tahu tentang dokter mobil kan, tapi saya ada bisnis namanya Domo Transmisi. Itu sudah ada 4 cabang. Dan saya tahun lalu tuh sudah buka bengkel hybrid dan EV pertama di Indonesia. Itu kan tingkat kesulitannya kan tinggi banget kan. Nah, kenapa Domo Group masuk ke bisnis yang seperti itu? Simple, saya nggak mau masuk dalam perang harga. Jadi barrier to entry-nya saya tinggiin lagi. Jadi orang lain nggak gampang masuk. Kadang kan zaman sekarang orang kayak, aku soalnya sempat tinggal di daerah di mana orang-orang tuh mereka bikin sebuah bisnis dan mereka tuh marah kalau ada orang yang tiru bisnisnya. Padahal aku dalam hati ngerasa kayak, apa jangan-jangan kamu aja yang pilih bisnis yang terlalu gampang diduplikasi? Iya, betul. Kayak kita nggak pantas kayaknya untuk marah kalau orang tiru, karena di mana ada gula pasti ada semut kan? Iya, betul. Jadi aku sangat setuju sama pemikirannya Koriki yang kita harus pilih bisnis di mana barrier to entry-nya tuh setinggi mungkin. Kalau misalnya Edward lihat fenomena sekarang, kenapa orang Cina daratan banyak datang ke Indonesia? Kenapa? Karena mereka nggak bisa bersaing di sana, betul nggak? Sehingga mereka mesti mengorbankan apa? Kebiasaan, keluarga terdekat, dan teman-teman lainnya untuk pindah ke suatu negara tertentu. Betul kan? Mereka mengorbankan segalanya, yang penting dapur gua ngebul. Mereka masuk ke Indonesia gitu loh. Tapi begitu mereka masuk ke Indonesia, orang Indonesia bisa bertahan dulu apa enggak? Kalau misalnya mereka nggak bisa bertahan, artinya apa? Orang Indonesia yang ada di Jakarta mesti pindah ke kota kecil lainnya. Untuk apa? Untuk bertahan di sana.
Kalau misalnya nggak bisa bertahan di kota kecil, ibaratnya di kabupatennya atau di tingkat yang lebih kecil lagi, maka dia perlu berpikir lagi, mesti pindah ke mungkin ke desa gitu loh, Iya. untuk bertahan gitu. Iya. Nah, fenomena inilah yang lagi terjadi sekarang. Oke. Kalau misalnya lu mau survive di masa depan ya, lu mesti buktiin lu bisa menang lawan orang Cina, lawan orang India sama orang-orang luar sana gitu loh. Wow. Mereka itu orang Cina, orang India itu bukan lagi kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore. Mereka bisa bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam setiap hari gitu loh. Oke. Jadi dengan lu keras sama diri lu sendiri, itu sebenarnya lu lagi membuat masa depan lu berbeda daripada orang lain. Kayak gitu. Itu sangat relatable. Yes. Karena orang-orang di sekitar aku pun mengalami yang tadi gue ceritain. Maksudnya mereka memilih untuk selalu menghindari kompetisi yang di high level ini. Yes. Mereka selalu memilih kayak, ya kalau gue nggak bisa kompetisi di kelas 12, gue kompetisi sama anak adik kelas aja. Yes. Dan mereka turun-turun terus sampai ke TK, dan pada akhirnya itu jadi jalan buntu kan. Aku merasa kayak banyak banget diisi otaknya Koriki yang maksudnya sebenarnya bakal sangat berguna buat semua teman-teman yang mau mulai bisnis. Tapi karena waktunya terbatas, aku harus maksudnya melanjutkan ya. Yes. Kalau Koko anggap ini adalah mesin waktu, dan waktu itu bisa diputar. Iya. Koriki mau nggak sih kembali ke satu momen tertentu? Terus apa yang bakal Koriki lakukan secara berbeda? Nggak mau. Nggak mau kembali? Kenapa? Saya hanya fokus pikirin masa depan. Saya nggak mau pikirin masa lalu. Oke, kalau gitu mungkin aku reframing pertanyaannya. Kalau ada satu kesalahan yang menurut Koko, dulu Koko lakuin nih. Tapi kayak sebenarnya teman-teman tuh nggak harus ngelewatin itu. Apa sih satu kesalahan itu? Satu kesalahan itu, saya bilang sih bukan kesalahan sih, Edward, tapi pembelajaran. Oke, itu kan definisinya beda banget Yes. kan. Dalam hidup saya pasti banyak pembelajaran sampai dengan sekarang gitu loh. Oke, tapi bagi saya itu adalah uang sekolah. Oke, saya nggak perlu berpikir untuk ya namanya entrepreneur. Pasti banyak sekali yang kita korbankan. Apalagi kalau misalnya entrepreneur yang benar-benar sibuk. Gimana keluarganya dia, gimana teman-temannya dia, otomatis menjauh semua kan, betul nggak? Karena lu untuk mengejar mimpinya lu kan perlu fokus. Kalau misalnya lu mengejar mimpi lu, tapi tiba-tiba temen ngajak keluar, ngajak holiday, bla bla, lu juga masih mau, artinya apa? Lu nggak fokus sama mimpinya lu. Ya kalau gua sih, pikiran gua simple sih. Oke, ini mimpi gua, ini hidup gua, ya udah, biar gue yang belajar. Kayak gitu. Wow. Tapi Koko memulai jawaban itu dengan pelajaran yang sangat besar. Bahkan pemilihan kata kesalahan dan pembelajaran itu bisa mengubah banyak hal sih. Yes. Bagi teman-teman yang ngerasa dia selama ini banyak lakukan kesalahan, mungkin diubah kata-katanya jadi pembelajaran ya. Yeah. Supaya mereka mulai melihat masalah-masalah yang ada sebagai kesempatan untuk belajar. Yes. Dan aku percaya banget Koriki, ini kan digital asset. Ini tuh, aku nggak tahu viewersnya berapa, cuma sampai 100 tahun ke depan, video-video kayak gini tuh mungkin masih bisa ditonton sama orang. Iya. Yeah. Ada nggak sih sarannya Koko? Let's say nih, di 100 tahun lagi, ada Koriki, ya yang dari tahun tersebut, dan dia tuh baru lulus sekolah. Dia mungkin secara akademik tidak terlalu unggul. Dia merasa kayak, aku ini kayak harusnya melakukan sesuatu yang lain. Aku bisa lebih tajam di hal lain gitu. Apa sarannya Koko buat dia yang baru lulus ini, dan dia mau jadi pebisnis gitu? Saran gue satu sih, hargai orang yang memberi lu kesempatan dan kepercayaan. Hargai orang itu, karena orang seperti itu zaman sekarang tuh nggak banyak yang bisa kasih lu kesempatan dan kepercayaan. Oke. Karena semua entrepreneur, itu paling sulit mendapatkan kepercayaan, karena ini butuh waktu. Kalau dulu misalnya pertama kali saya belanja sama orang Cina, itu saya perlu bayar dulu, baru barang dikirim kan. Kalau sekarang nggak, kirim ya, bayarnya kapan? Mungkin 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu loh. Artinya apa? Kepercayaan itu sudah dibangun. Oke, kesempatan seperti apa? Kalau misalnya lu ketemu orang yang ibaratnya yang figurnya jauh lebih tinggi daripada lu diminta pegang suatu project, ya udah lu kerjakan semaksimal mungkin dulu aja.
Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara dia untuk mulai percaya sama lu. Itu mahal banget sih. Maksudnya kayak ini banyak disampaikan sama orang-orang dengan bahasa yang berbeda-beda. Jangan menggigit tangan yang memberi kamu makan. Tapi inti dari semua pelajaran ini tuh kayak yang tadi Ko Ricky bilang. Yes. Kayak jangan menyanyiakan orang yang sudah memberi kamu kesempatan. Iya. Dan kita harus memberikan yang terbaik. Iya. Terima kasih banyak. Thank you banyak, Ricky, Edward. untuk waktunya hari ini. Aku ini harusnya master class-nya 8 jam kali. Ngeblank dia udah. Cuma sangat ingin belajar lebih banyak dari Ko Ricky. Jadi kalau suatu saat kita mau lanjutkan, aman ya Ko ya? Aman. Buat teman-teman, aku waduh bener-bener kayak speechless. Kayak ini tuh harusnya tuh aku dapetin kayak ginian tuh harusnya bayar. Ilmu-ilmu yang kayak gini tuh. Cuma hari ini Ko Ricky bersedia sharing semua ilmu-ilmu yang dia udah dapetin bukan dari buku, tapi dari pengalamannya Ko Ricky sendiri. This has been the game of life, and I'll see you in the next level.